atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. itu sebenarnya dari Quran. Iya. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi, tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما Saya heran, katanya perempuan ini hafiz Quran, bahkan mengenyam pendidikan formal di bidang tafsir. Tapi kenapa ayat sepopuler ini saja dia tidak tahu dan akhirnya ditafsir dengan keliru? Maka wajar saja banyak pihak yang mempertanyakan pengakuannya tersebut. Atau jangan-jangan dia tidur ketika jam pelajaran. Apa yang dia hafal dan apa yang dia pelajari masih menjadi misteri untuk kita. Jadi, ada dua kemungkinan menurut saya. Dia ini menipu dan bodoh, atau dia bodoh dan menipu. Pertama, jika dia memang benar hafal dan paham Al-Quran, berarti dia sedang menipu untuk menutupi kebenaran. Dan bodohnya, dia menipu di hadapan ribuan penghafal dan pengkaji Al-Quran di Indonesia. Kedua, jika kemungkinannya dia sebenarnya bodoh alias jahil tentang Al-Quran, jadi ini wajar saja, dia ini nihil pemahaman, tapi dia memoles diri sebagai hafiz dan pengkaji Al-Quran untuk menipu publik awam dan pemuda disorientasi, agar seolah-olah dia ini kredibel. Itulah karakter orang jahil yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Oleh karenanya, dia menganggap perspektif orang lain bodoh, hanya karena dia tidak memahaminya. Lalu dengan bodohnya, mempertontonkan kebodohannya itu. Sebenarnya, ketika menghafal Al-Quran dikatakan hanya membeo, perempuan ini sedang mendeskripsikan dirinya sendiri. Dia yang tidak mampu dan tidak mau memahami Al-Quran sampai-sampai dia bingung sendiri apa tujuan dari menghafal Al-Quran. Namun dia menyamaratakan semua penghafal Al-Quran sesuai dengan standar kapasitas otaknya sendiri yang stagnan dan gagal paham. Padahal secara umum, Muslim itu paham bahwa menghafal Al-Quran adalah tahap awal dari mempelajari Al-Quran. Makanya biasanya ini diajari ketika masa kanak-kanak. Semua muslim pun tahu bahwa menghafal bukanlah final, tapi harus dilanjutkan dengan memahaminya, terutama ketika menginjak akil balik. Memahaminya pun tidak cukup, tetapi perlu direalisasikan dalam kehidupan. Karena bagi muslim, Al-Quran adalah petunjuk atau manual book untuk menjalani kehidupan. Tapi bagaimanapun, kita juga turut prihatin dan kasihan kepada perempuan ini. Karena dia mungkin hidup dalam circle yang salah, yang menekankan bahwa Al-Quran hanya sekedar hafalan dan mantra, sehingga membawa dia seperti sekarang ini. Oke, back to topic pada video tadi. Kumaila mengatakan, ayat yang sering dijadikan penutup khotbah adalah ayat sindiran orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita cek kebenarannya. Kita lihat apakah yang dikatakannya ini tentang Al-Quran itu benar seperti apa yang dikatakannya. Nah, yang disebutkan Kumaila kemungkinan adalah surat An-Nisa ayat 79. Tapi kita perlu untuk melihat rangkaian ayat ini, kita lihat dari ayat 77-nya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat.
Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka takut kepada manusia seperti ketakutan mereka kepada Allah. Nah, ini mereka ini siapa? Ini orang munafik ya. Jadi bukan orang Yahudi seperti yang dikatakan Kumaila. Bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kami tidak akan dizalimi sedikit pun." Nah, ini adalah perkataan atau dialog atau doa orang munafik ya. Orang munafik yang takut akan berperang ini, Bu. Jadi bukan orang Yahudi. Itu kesalahan pertama. Coba kita lanjutkan dulu ya ayat An-Nisa ayat 78-nya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Jika mereka ini siapa? Orang-orang munafik, memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau. Engkau kepada Muhammad maksudnya. Katakanlah, semuanya dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Jadi yang dikutip atau yang dimaksud Kumaila ini An-Nisa ayat 78 ya. Orang-orang munafik, ya sekali lagi ini orang munafik, konteksnya bukan orang Yahudi. Jadi ini kesalahan dia yang pertama. Memang orang munafik mengatakan ini dari jika mereka dapat kebaikan, orang munafik ini berkata ini dari Allah. Tapi jika ditimpa keburukan, mereka berkata ini dari engkau, ya, menuduh Nabi Muhammad. Jadi kesalahan yang kedua, ini bukan suatu sindiran ya, tapi ini tuduhan aja. Orang munafik itu menyalahkan Nabi Muhammad, bukan sindiran ini. Nah, sebenarnya yang dibaca di khutbah itu ayat 79-nya. Sekarang kita lihat ayat 79-nya yang lebih cocok. Nah, apa kata Allah? Kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Nah, ini untuk membalas perkataan orang-orang munafik tadi, ya. Kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahanmu sendiri. Nah, ini poinnya. Ini adalah balasan dari perkataan orang-orang munafik tadi, bahwa keburukan itu datang dari Nabi Muhammad. Tetapi kata Allah bahwa keburukan itu datang dari dirimu sendiri. Jadi apa yang dikatakan dalam khutbah itu tidak ada yang salah. Si Kumaila aja ini yang gagal paham bahwa memang Allah sendiri yang mengajarkan bahwa kebaikan apapun itu yang kita peroleh itu dari Allah asalnya. Sedangkan keburukan apapun yang menimpa kita ya dari kita sendiri. Atau yang menimpa kamu itu ya dari diri kamu sendiri. Jadi khutbah Jumat itu bukan mengutip perkataan orang-orang munafik atau yang dibilang sama Kumaila itu perkataan orang-orang Yahudi. Namun itu mengutip perkataan Allah sendiri, bukan mengutip perkataan orang munafik yang di ayat 78-nya. Jadi kita mempertanyakan apakah benar Kumaila ini menghafal Al-Quran dan mengkaji isi Al-Quran, sedangkan ayat seperti ini saja dia tidak hafal dan tidak paham. Jadi dia mempelajari apa dan menghafal apa. Nah, yang jadi celakanya itu adalah dia yang salah, dia yang tidak tahu, tapi dia menuduh orang lain bodoh, orang lain tidak paham. Tapi dia sendiri yang tidak paham. Nah, itulah karakter orang-orang bodoh ya, orang jahil. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita akan membahas lagi kesalahan berpikir dan ketidakpahaman dari orang-orang New Atheism, orang-orang liberal, orang-orang munafik dan sebagainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.